Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada pembahasan materi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 11. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan dibukakan pintu hidayah kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi kebaikan bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas sholihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentunya kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari itu apa saja. Di antaranya yaitu yang pertama, dapat menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku sehari-hari sehingga peserta didik dapat meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk pada bab pertama atau bab 1, yaitu dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan akan kita bahas, yaitu 4 kitab. Mungkin kalian sudah pernah tahu atau sudah pernah mengenal nama-nama kitab yang akan disampaikan, karena ini masuk pada pelajaran SD, SMP, SMA ya. Nah, sekarang masuk SMA. Kemudian di madrasah juga mungkin sudah dikenalkan tentang kitab-kitab Allah. Nah, kita mulai saja. Di sini ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian yang ketiga kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari 4 kitab tersebut disebutkan juga dalam firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu jadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Kemudian, sebelum menjadi Al-Quran hingga sekarang ini, dulu ada sebuah suhuf. Tentu kalian sudah tahu apa itu suhuf. Saya akan menggambarkan sedikit tentang suhuf dan mengingatkan sedikit tentang suhuf. Apa perbedaan suhuf dan Al-Quran? Suhuf adalah lembaran-lembaran Al-Quran yang dibukukan. Kemudian Al-Quran adalah sebuah kitab yang sudah dibukukan dan dijilid. Jadi jelas bahwa perbedaannya antara suhuf dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya
Dari 4 kitab yang tadi disampaikan, bahwa 4 kitab tersebut akan dijelaskan masing-masing kitab masing-masingnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah menegaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel melalui Nabi Dawud alaihissalam. Isinya dari kitab Zabur tersebut berupa nasihat, berupa hukum, berupa pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Dan kitab Injil beserta kitab Taurat sudah mengalami pergantian dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Jadi sudah tidak asli lagi, atau keasliannya sudah direvisi oleh tangan-tangan manusia. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa direvisi walaupun cuma 1 huruf. Jadi keaslian dari Al-Quran itu akan terjaga hingga akhir zaman. Nah, yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Nah, ini dia. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW wafat. Tambahan lagi, Al-Quran adalah kitab yang mulia, kitab yang termasyhur, dan kitab yang sangat diagungkan oleh orang muslim. Saking mulianya, orang yang sedang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang membacanya. Kemudian orang yang mempelajarinya pun adalah ibadah. Orang yang memperdalam dari Al-Quran adalah ibadah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan kitab yang sungguh luar biasa. Nah, dari intisari Al-Quran ada beberapa
yang termasuk di dalamnya. Nah, dari Al-Quran tersebut, Al-Quran ini memiliki beberapa intisari. Di antaranya Al-Huda, yang artinya sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan, sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Asy-Syifa, sebagai penawar, obat atau obat penenang. Asy-Syifa, sebagai penawar atau sebagai obat penenang hati. Kemudian Az-Zikr, sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Kemudian Al-Kitab adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Nah, itulah seputar dari intisari dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran juga mempunyai isi yang terkandung di dalamnya. Apa saja isi dari Al-Quran? Di antaranya, Al-Quran mempunyai isi berupa akidah atau keimanan. Kemudian yang kedua, ibadah. Baik itu ibadah maqdhoh maupun ghairu maqdhoh. Kemudian yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Kemudian yang keempat, muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Kemudian yang kelima, qissah, yaitu cerita nabi dan rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar, seperti sejarah seperti itu ya. Kemudian yang keenam adalah semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Masya Allah, sungguh luar biasanya Al-Quran. Terdapat isi-isi yang bisa kita pelajari dan kita perdalam. Semuanya ada di dalam Al-Quran, kitab yang maha dahsyat, maha suci, maha agung, dan maha segala-galanya. Itu ada di dalam Al-Quran. Sungguh luar biasa Allah menciptakan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yaitu apa sih keistimewaan sebuah Al-Quran yang sering kita baca, yang sering kita dengar? Apa keistimewaannya? Yang pertama, keistimewaan Al-Quran adalah satu, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan cara masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Kemudian yang keempat, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Kemudian yang kelima, membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Subhanallah. Membacanya saja kita sudah mendapatkan pahala, kita sudah mendapatkan ketenangan, apalagi kita mempelajarinya, memperdalam Al-Quran itu sendiri. Seperti itu. Umat manusia, umat Islam wajib mengimani dan mempelajari isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Terlebih lagi, pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau orang kafir, na'udzubillah. Cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan mempelajarinya.
cara belajar membacanya atau mengaji, baik melalui Iqra, qiraati, atau yang lainnya. Kemudian mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan mengamalkannya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang materi kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita masuk pada kuis. Semoga kuis ini bisa kalian jawab dengan mudah. Ketika kalian menyimak dari awal sampai akhir, mungkin kalian bisa untuk menjawabnya. Kalian perhatikan gambar yang ada di bawah tulisan kuis ini. Ya, gambar ini. Perhatikan dengan seksama dan apa yang kalian tangkap dari gambar tersebut. Kemudian gambar yang kedua, yaitu seperti ini. Apa yang kalian tangkap dari gambar ini? Kemudian yang ketiga, nah seperti ini. Kalian perhatikan gambar-gambar yang tadi kalian lihat. Dan sekarang masuk ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah, dari gambar-gambar di atas, coba berikan tanggapanmu atau pendapatmu tentang pesan yang tersirat dalam gambar tersebut. Tulis di buku kalian masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Syukran lillah. Sampai di sini pertemuan pembahasan materi pada bab 1. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.